Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air, saya melihat persoalan pokok yang dihadapi Presiden Prabowo adalah gangguan permanen dari bekas gurunya yang bernama Joko Widodo atau Jokowi alias Mulyono. Kedengarannya aneh, Prabowo berguru pada Jokowi. Padahal Jokowi boleh dibilang seorang political animal. Langkah-langkahnya sebagai hewan politik hanya berdasar insting belaka, sedikit pun tidak ada pertimbangan moral. Gangguan permanen dari bekas gurunya yaitu Jokowi. Jokowi langkah-langkahnya seperti politik hewan. Moncong kau Amin Rais. Sebenarnya yang hewan tuh kau Amin Rais. Partai politik, gelandangan politik, nggak punya tujuan, benalu bangsa. Apalagi, pokoknya yang pengkhianat bangsa itu adalah kau Amin Rais. Kok hina-hina Jokowi, hina-hina Prabowo? Kamu siapa Amin Rais? Langkah politikmu itu seperti hewan. Pantasnya buat kau sendiri, bukan untuk orang lain. Kau menghadap kitab suci, kata-katamu itu menjelek-jelekkan orang. Adakah ajaran Islam seperti itu Amin Rais? Moncong kau itu dijaga, udah tua bangka itu. Ya, Amin Rais, dengar. Kamulah pengkhianat bangsa sesungguhnya. Nah, manusia itu mampu membedakan mana baik, mana buruk, mana pantas, mana tidak pantas, tentu karena pertimbangan-pertimbangan moralitas. Nah, Prabowo Subianto sudah jadi RI 1 selama 6 bulan, 1 semester plus 3 hari per hari saya membuat video ini. Tetapi nampak Prabowo belum bisa bergerak bebas. Tidak salah kalau saya katakan target tunggal politik Jokowi ke depan adalah mempersiapkan anak sulungnya Gibran menjadi presiden ke-9 menggantikan Prabowo. Karena itu agenda Jokowi untuk menggagalkan kepresidenan Prabowo menjadi sesuatu yang sangat logis, masuk akal. Nah, bahwa Indonesia pasti ambruk kalau Gibran sampai jadi presiden di tahun 2029, itu tidak ada soal, nggak ada masalah bagi Jokowi. Sebagai seorang yang saya duga keras mengidap penyakit egoisme ekstrem, narsisisme, dan megalomaniak, Jokowi tidak sungguh-sungguh memikirkan kesejahteraan rakyat, tetapi kesejahteraan dirinya, anak-anaknya, dan keluarganya saja. Nah, untuk mencapai keinginannya yang busuk itu, Jokowi menempuh segala cara. The end justifies the means. Tujuan menghalalkan cara. Al-ghayah tubarrul wasilah dalam bahasa Arab. Lucu rasanya presiden yang juga jenderal bintang 4 belajar leadership dari pengusaha kayu, tukang mebel, dan ahli pelitur yang lapar dan dahaga kekuasaannya cukup mengerikan. Ijazahnya pun disorot para ahli sebagai ijazah palsu. Hakikatnya Presiden Prabowo berlomba dengan waktu. Prabowo harus segera berbenah ke dalam secepat mungkin. Yang dihadapi adalah manusia licik yang pernah dianggap sebagai gurunya. Ini sungguh berbahaya, extremely dangerous. Jokowi punya ternak yang jumlahnya jutaan, ketua projo atau pro Jokowi seperti Budi Ari Setiadi, dan belasan menteri dan wakil menteri tanaman Jokowi masuk dalam kabinet dan belum ada tanda-tanda mau ada reshuffle kabinet. Nah, sudah sangat tinggi waktunya Presiden Prabowo melakukan total overhaul atau turun mesin kabinetnya yang memang sangat gemuk atau katakanlah lumayan gemuk lah ya,
karena ingin membuat semua kelompok politik Sengkuni sesungguhnya adalah Amin Rais. Kalau di India itu Sengkuni, di Indonesia itu Amin Rais. Ya, begitulah. Setelah Jokowi, sekarang Gibran yang dipermasalahkan. Kenapa? Kamu nggak suka lagi sama Gibran? Kalau dia jadi presiden. Semua kan ada undang-undangnya, semua kan ada prosesnya. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi wakil presiden dan jadi presiden. Kenapa kalau Gibran maju di Pilpres 2029? Kamu takut? Gelandangan politik Amin Rais. Orang setua kamu harusnya udah sadar diri. Jangan menjelek-jelekkan, jangan menghasut, jangan membuat gaduh negara ini. Ya. Ya biarkan saja, itu kan ada prosesnya kalau mau jadi presiden. Kenapa kamu nggak suka? Orang tua ini satu. Orang tua bangka yang suka menghasut. rasa senang. Nah, kata orang bijak, bila ada orang yang ingin membuat semua orang atau semua pihak senang, hasilnya justru sebaliknya. Semua orang malah menjadi tidak senang, bahkan mungkin ya tidak suka, mungkin juga benci. Nah, warisan buruk dari Jokowi untuk Prabowo mungkin tak terpikul oleh Prabowo, kecuali Prabowo segera merampingkan kabinetnya supaya lebih efisien dalam bekerja dan lebih efektif dan produktif. Ibarat Presiden Prabowo harus berjalan jauh menempuh jalan yang berkerikil, berbatu-batu, berlubang-lubang, maka kendaraan yang dipakai haruslah kuat, betul-betul combat ready, dan mampu mengatasi segala cuaca. Ibarat sebuah mobil, maka diperiksa secara teliti dan serius, sehingga mobil itu cukup tangguh melewati berbagai rintangan. Saya tentu bukan mekanik mobil seperti Nono Novian, tetapi yang saya baca di YouTube, Pak Novian ini mengingatkan agar sebelum kita bepergian jauh, maka mobil yang akan kita kendarai harus dicek dulu. STNK-nya, oli mobil harus cukup, demikian juga air radiator, minyak rem cukup, oli power steering memadai, termasuk aki mobil masih bagus, tekanan angin ban mobil sesuai ketentuan, lampu-lampu mobil berfungsi baik, wiper untuk membersihkan kaca depan supaya bersih, dan lain sebagainya. Berbagai onderdil mobil itu ibarat berbagai institusi negara kita. Yang harus Mas Prabowo awasi sungguh-sungguh adalah co-drivernya, yakni Gibran Fufafa. Bisa saja dia melakukan sesuatu di luar dugaan manusia waras. Gibran masih disetir sepenuhnya 100% oleh bapaknya. Jokowi manusia toksik yang menebar kegaduhan di mana-mana, itu yang mengendalikan Gibran. Jokowi sendiri kekuasaannya, pengaruhnya, syahwat politiknya sudah di-cut down into size, sudah ditebang sesungguhnya. Setelah Pak Tri Sutrisno dan 103 Purnawirawan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsikal, dan 91 Kolonel membubuhkan tanda tangan mereka di atas dokumen yang berisi 8 tuntutan yang salah satunya copot Gibran sebagai anak haram konstitusi yang kini jadi wakil presiden. Nah, Presiden Prabowo perlu segera melakukan bersih-bersih. Seperti saya katakan di atas, Polri ternyata masih menganggap Jokowi sebagai presiden. Juga bersihkan unsur-unsur TNI dari pengaruh beracun Jokowi yang saya lihat masih cukup banyak. Dan bertindaklah tegas dan berani. Saya lagi tegas dan berani. Negara kita memiliki 8 lembaga negara, yaitu pertama MPR, kedua DPR, ketiga DPD, 4 lembaga eksekutif presiden yang paling penting ini, kemudian 5 lembaga wakil presiden, ke-6 Mahkamah Agung, ke-7 Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya 8 komisi yudisial. Nah, dari 8 lembaga itu yang eksekusi kekuasaannya langsung menentukan nasib rakyat adalah
lembaga eksekutif presiden. Saudaraku, jadi Presiden Prabowo harus punya moral courage, keberanian moral untuk melakukan langkah tegas dan lugas, singkirkan seluruh menteri, wakil menteri, dan ketua-ketua institusi negara yang kotor, korup, dan busuk moralnya. Kalau sampai 1 semester lagi Prabowo masih kedodoran, cenderung takut pada Polri, ini aneh, ya, Anda kata betul, ya, atau Partai Coklat, ya. Juga takut pada tokoh-tokoh TNI yang balilo, masih saja menganggap Jokowi sebagai presiden, otomatis Prabowo akan ditinggal kereta sejarah. 58% rakyat yang memilih Prabowo dan Gibran ya, akan menangis dan gigit jari. Ternyata Mr. Hopeful telah menjadi Mr. Hopeless. Tapi mudah-mudahan ya, tidak akan terjadi, insya Allah. Ya. Mas Prabowo, please konsisten. Ya. Anda panglima tertinggi, ya. Anda puncak piramid kekuasaan itu, Anda bisa melakukan segala macam. Ya. Selama itu konstitusional, banyak sekali yang perlu Anda perbaiki. Ya. Insya Allah. Seorang Amin Rais sejatinya adalah gelandangan politik, ya, karena tidak bisa menjabat atau menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Dalam kerusuhan 1988 atau 1998 adalah Amin Rais. Kunci besarnya Amin Rais. Karena apa? Ingin menguasai dan menghasut terjadinya kerusuhan. Dan sekarang dia mau lagi menghasut yang lain untuk membuat gaduh di negara ini. Amin Rais, kau membuat partaimu tidak laku. Kau mau mencalonkan, kamu gak laku. Aduh, dasar Amin Rais. Sekarang kerjaannya hanya nyinyir, dan nyinyir. Yang dinyinyirin adalah Pak Jokowi dan Mas Gibran. Indonesia bakal ambruk kalau dipimpin oleh Gibran. Kamu tahu dari mana? Kamu dukun. Kok tahu? Indonesia itu kok bisa Presiden Prabowo belajar sama Jokowi yang seorang tukang kayu, tukang mebel, dan lain-lain. Ya terserah beliau lah. Kan beliau yang belajar politik sama Pak Jokowi. Nggak mungkin lah belajar politik sama Amin Rais atau kamu, ya kan? Nggak bermutu gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Agak lucu juga ini kalau bahas Amin Rais terus, karena memang orang tua bangka satu ini keras kepala soal agama, tapi sejujurnya itu bukan agama Islam yang dia bawa. Karena apa? Islam tidak pernah mengajarkan menjelek-jelekkan, memfitnah, menggaduh, atau mengaduk domba lah, itu intinya tidak ada dalam ajaran Islam. Oke, sampai sini dulu. Jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.